Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Sulung Hamzah dengan NIM 1196000030 dari jurusan Psikologi kelas ICT Q8 Q08 pada hari Jumat, sesi pertama jam 7.30. Hari ini saya akan presentasi mengenai latihan untuk pertemuan kelima. Kita mulai untuk presentasinya. Pertama, kita masuk ke PowerPoint. Preparation Microsoft Office Specialist Excel 2016. Kita lanjut ke slide 2, yaitu mengenai understanding self. Ini untuk praktis yang pertama, kita open dulu praktis workbook-nya. Nah, kita lihat instruksi yang kedua, yaitu pilih sel D6. D6 ini D6 and type ketik HLII. Setelah itu clear the content in row 14. Row 14 ini, nah, klik kanan lalu di clear content. Setelah itu delete kolom G ini, kita klik kanan lalu delete. Setelah itu using either cut and paste, move to the content of row 18 ini, kita cut lalu paste di row 14 sini. Paste. Nah, setelah itu use the fill handle to put an X in cell F9 ini. Put and handle di sini, ini fill and handle F9 sampai F17 ini. Nah, udah selesai. Ininya sama. Nah, kita lanjut ke latihan kedua tentang modifying kolom, row, and cell. Kita buka dulu practice workbook-nya. Udah buka. Auto-fit column width for the entire workbook. Kita auto-fit di cell ke format, lalu column width, auto-fit column width. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu modify the row height for row 3. Row 3 dari sini ke 14. Jadi kita ini dari 3 ke 14. Lalu kita ubah formatnya, row height-nya jadi 22,5. 22,5. Oke. Setelah itu delete row 10.
ini klik kanan untuk delete. Oke, setelah itu insert a column to the left of column C. Di sini kita klik dulu dan klik kanan untuk insert. Nah, sini kan insert di kolom sebelum ini. Lalu tuliskan secondary kontak. Setelah itu make sure cell C2 masih di C2, terus kita pilih work text. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu merge and center sel A1 F1 A1 sampai F1 ini. Kita merge and center. Oke. Hide the billing address and font. Billing address-nya yang D kan sama font, berarti D sama E. Nah, kita klik kanan, lalu kita hide. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat apakah sama. Ya, sudah sama. Kita next ke latihan selanjutnya tentang formatting cell. Kita buka dulu practice worksheet-nya. Sudah terbuka. Klik the challenge worksheet. Kita klik challenge worksheet. Setelah itu change the cell style in cell A2 sampai H2. Ini berarti A2 sampai H2. Ini. Jadi cell style-nya kita ubah jadi aksen 3. Ini. Nah, setelah itu change font size of row 1. Ini kita ubah jadi fontnya 36. Oke. Setelah itu the font size for the rest of the row to 18. Sisanya kita ubah ke fontnya ke 18. Oke, setelah itu bold and underline the text in row 2. Kita bold and underline row 2 teksnya. Bold, lalu kita underline. Nah, setelah itu change the font of row 1 to a font of your choice. Nah, ini kita ubah fontnya. Jadi terserah kita ya. Mau apapun. Nah, ini saja. Setelah itu change the font of the rest of the row. Selanjutnya sisanya kita change juga. Ubah juga fontnya. Sisanya sesuai keinginan kita. Jangan aja lah. Setelah itu change the font color of row 1. Nah, kita ubah warna dari font ini. Row 1 kita ubah jadi warna hijau. Oke, sudah diubah. Pilih semua teks di worksheet. Lalu change the horizontal alignment dari horizontal ke center. Ini ya, center. Lalu dari vertical alignment to middle alignment. Middle line. Nah, ini.
Oke. Setelah itu kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, sudah ya. Ini sama. Kita lanjut ke step berikutnya mengenai understanding number format. Kita buka dulu practice workbook-nya. Oke, selanjutnya in cell D2, di sel D2 di sini, di sini kita menuliskan tanggal hari ini, yaitu tanggal 14 Desember 2021. Nah, formatnya sudah otomatis seperti ini, tapi kita lihat dulu. Klik sel D2 and verify that it using a date. Nah, udah kan number format ini. Nah, udah number format. Setelah itu, use the format cell dialog. Format cell. Nah, kita lihat ini ya. Klik dulu. Kita lihat format selnya dulu. Di ini, sel, format, kita pilih format sel yang ada di bawah. Nah, formatnya hari, strip, bulan, strip, tahun. Ini kan hari, strip, bulan, dan strip tahun. Ini sudah sesuai, oke. Setelah itu, change the cell text rate in cell 8 to percentage format. Ini berapa? D8 ini kan diubah ke format persen. Kita lihat di sini. Lalu klik persen. Nah, udah. Setelah itu change percent, udah. Apply the currency format to all of column B. Kita ubah format yang kolom B ke currency di sini. Oke, setelah itu kalau di sininya di contohnya itu 2 kita pakainya ini ya, ubah dulu ke dolar. Kita ubah dulu formatnya ke dolar Amerika. Oke. Oke, setelah itu ada dua angka di belakang koma. Kita cari ini increase atau decrease. Kita yang increase-nya itu menambah koma di belakang, menambah angka di belakang koma sebanyak 2. 1, 2. Oke, sudah sesuai. Setelah itu yang selanjutnya in cell D8 di sini tadi use increase decimal or decrease decimal. Nah, ini untuk mengubah berapa angka di belakang koma. Di sini harus 1 angka di belakang koma. Jadi 7,5% nih. It should now display 7,5%. Nah, sekarang semuanya udah selesai. Udah sesuai dengan contoh. Selanjutnya kita beralih ke practice. Selanjutnya untuk working with multiple worksheet. Kita buka dulu practice workbook-nya. Oke. Oke. Setelah ini insert a new worksheet and rename it Q1 summary. Berarti kita insert, klik kanan, lalu insert new worksheet ini, lalu rename 2 kali Q1 summary.
Oke, selesai. Setelah itu, move the expense summary worksheet to the far right. Kita cari expense summary dan pindahkan ke ini, ke paling kanan di sini berarti. Setelah Oktober, setelah itu move the key 1 yang tadi kita buat ke worksheet so that between March and April. Di sini, March and April. Setelah itu, create a copy of the expense summary worksheet. Kita cari yang tadi, expense summary. Nah, kita klik kanan untuk copy di sini. Copy, create a copy. Berarti ini ya. Nah, create a copy dari expense summary. Nah, setelah itu change the color of January. Kita ubah warna dari worksheet Januari, klik kanan lalu tab color dan cari warna Januari teh ke biru, blue. Light blue. Nah, ini. Lalu Februari juga diubah menjadi merah warnanya. Nah, ini. Setelah itu kita group the worksheet September, October, and November. September, Oktober, and November. Ini September. Wah, sepertinya November dan Oktobernya terbalik ya. Jadi kita pindahkan dulu. September, Oktober, and November kita group. Setelah itu selesai dan tampilannya seperti sebentar. Seperti ini, September kita group, Oktober dan November. Ini sudah sesuai dengan contohnya ya. Nih. Next kita lanjut ke step selanjutnya itu tentang using find and replace. Kita buka dulu practice workbook-nya. Sudah terbuka. Nah, kita lihat yang pertama, yang selanjutnya kita klik di challenge tab. Ini di bawah challenge tab. Crystal Lewis was married and changed her last name to Taylor. Jadi Crystal Lewis nikah dan mengubah namanya jadi nama akhirnya jadi Taylor. Use find and replace. Kita cari find and replace ini. Replace. Nah, find and replace yaitu Lewis. Kita cari Lewis dan diubah menjadi Taylor. Hati-hati, ini di sini ada Lewis yang lain. Kita find dulu. Find next tentang, nah ini kan udah Crystal Lewis. Kita replace. Ini ada Yosef Lewis, jangan diubah, jadi cuma Crystal Lewis aja, jadi Crystal Taylor. Nah, lalu setelah itu find and replace bio with biology. Kita find bio dan replace with biology. Nah, kita cari bio. Nah, kita replace, lalu ini bio juga. Kita replace bio, replace. Ini bukan biomedical engineering. Berarti di next. Nah, ini bio kita replace. Apakah ada lagi? Biomedical, biologi udah. Setelah itu
Selanjutnya, use find and replace all to replace the fisik. Kita tulis dulu fisik ke psychal science. Psychal science. Nah, ini katanya find and replace all. Find all, lalu replace all. Nah, jadi ada 4 yang di-replace, psikis, dan diubah jadi psychal science. Oke, selesai. Kita close, dan hasilnya seperti ini. Nah, sudah sama ya, psychal science, biology. Tadi udah. Setelah itu, next, kita ke praktis selanjutnya tentang checking spelling. Kita buka dulu praktis workbook-nya. Oke, sudah terbuka. Lalu klik di challenge worksheet ini di bawah. Lalu setelah itu klik the run the spell check to correct any spelling error in workbook. Kita cari di mana kita bisa menemukan spelling. Nah, ini di review ya, tab review, kita klik tool spelling. Yes. Nah, udah ada muncul katanya correct the word coffee and medium, berarti ini dibenerin ya, yang coffee ini ke kata-kata yang di sugesti spelling. Jadi ini coffee kita change 1, lalu amenesir enggak, soalnya di sini coffee dan medium. Kita ignore once, lalu nah medium diubah ke medium. Kita change ya. Oke. Ignore the spelling suggestion for the amenesir. Udah tadi udah di-ignore. Jadi selesai. Untuk praktis ini sama ya. Setelah itu kita ke praktis selanjutnya mengenai page layout and printing. Oke, kita buka praktis workbook-nya seperti biasa. Oke, kita buka lalu klik the is cost tab. Nah, ini di bawah cost tab, is cost. Lalu in the page layout, use the print title. Nah, ini ada print title. Lalu print title feature to repeat row 1 at the top, row to repeat at the top. Nah, ini row 1, lalu kolom, ya kan? Mana bersantai. Nah, the top and column A at the left, column to repeat at the left. Itu ini kolom A. Oke, setelah itu kita oke. Nah, setelah itu using the page break preview, kita lihat page break preview itu ada di view. Nah, ini di workbook view ada page break preview ya. Udah. Ini tampilannya seperti ini. Kita akan selanjutnya setelah page break, move the break. Nah, breaknya dari ini kan 47, 48. Antara 47, 48 kita pindah ke row 40 dan 41. Antara 40 dan 41. Nah, sini. Oke.
Selesai, setelah itu kita ke backstage view, open the print pane. Kita ke backstage, lalu ke print pane, panel, kita habis itu in the print pane, change the orientation dari portrait ke landscape, lalu change the margin ke narrow, rubahnya, lalu ubah scaling, ini fit all column on one page ini. Nah, selesai. Jadi tampilan seperti ini. Dan ini sudah sesuai dengan praktisnya. Contoh di sini. Oke, kita next. Ke praktis selanjutnya mengenai intro to formulas. Nah, ini tuh mengenai rumus ya. Awal-awal rumus-rumus. Nah, pertama kita klik the challenge tab. Biasa di sini kita klik dulu. Setelah itu create a formula in cell D4. Berarti di sini formulanya multiplies the quantity in B4. Berarti B4 ini B4 dikali multiple berarti price per unit, berarti C4 ini dikali ini. Oke. Nah, kita fill handle dari sini ke bawah. Nah, sehingga hasilnya segini. Lalu change the price per unit di C6. C6 ini berarti ini C6 sebesar 2,25. 2,25. Oke. Setelah itu edit the formula di total. Formulanya ini baru sampai sini, baru sampai 6, lalu kita tambah yang 7-nya juga. Nah, sehingga hasilnya 162,42 dolar. Ini sudah sesuai. Kita next ke praktis selanjutnya. Kita buka dulu praktis workbook-nya. Ini mengenai creating more complex formula. Jadi kita akan mencoba membuat formula yang lebih kompleks dari yang barusan. Nah, di sini klik the challenge Foxit. Challenge of Foxit. Tap in the bottom, udah. Kita cari dulu challenge Foxit-nya. Ini. Nah, setelah itu in cell D7 di sini kita memasukkan formula untuk calculate atau menghitung tax for the invoice. Use a cell tax rate sebesar 7,5. Jadi ini tuh sum, rumusnya tuh sum dari total semua ini lalu dikali 7,5%. Nah, ini sama 24,15 benar. Nah, setelah itu in cell D8 create a formula that find the total for the order. In other words, this formula should add cell D3 sampai D7. Jadi ini tuh sum dari total ini. D3 sampai D7.
Nah, 346. Lalu total after diskon. Jadi ini sama dengan total after diskon teh. Tadi diskonnya di sini ada keterangan 10% diskon. Jadi 10% dikali ini. Total ini. Jadi 34. Oh, salah. Yang ini tuh total after diskon. Kita lihat dulu harusnya 10% dikali. Bukan. 10% dikali total kan, ini total after diskon. Diskonnya, diskonnya 10% ini, lalu dikali lagi ke total ini. Nah, bukan ya. Bentar. Kita lihat dulu yang ini total after diskonnya. Kita lanjutkan. Dengan ini dikurangi 10% dikali ini. Nah, oke, jadi 311,49. Apakah kita lihat apakah sama 5989346311. Oke. Kita next ke practice selanjutnya mengenai relative and absolute cell reference. Kita buka dulu practice workbook-nya. Oke. Lalu klik di paper goods. Ini paper goods. Then in cell D4 di sini berarti D4 enter formula mengenai B4 ini dikali B4 quantity C4 dikali E2 tax rate ini. Nah, jangan lupa di sininya kita ubah dulu ke absolute karena absolute itu tanda S ini ya, dolar. Karena nanti bisa berubah-ubah gitu itunya formulanya. Jadi kita tulisan ini sehingga nanti ke bawah ini akan sama
apa sih ininya tax rate-nya. Jadi kita fill handle ke bawah. Nah, setelah itu udah kita fill handle lalu change the tax rate in cell E2 jadi 6,5%. 6,5%. Nah, semuanya jadi seperti itu. Kita lihat apakah sama. Ya, sama ya, 24191. Oke, kita next ke practice selanjutnya. Nah, masih di practice book yang sama, kita klik catering invoice. Tadi yang di pertama, nah ini. Lalu delete the value in cell C5. C5 ini kita hapus. Setelah itu replace with a reference total cost of the paper guard. Jadi sama dengan kita cari total cost di paper ini kan. Kita klik. Nah, jadi 241. Ini setelah itu use the same step from above to calculate the sale tax for each item on the menu order worksheet. The total cost in cell M14 should update. Nah, di sini berarti menu order. Kita lihat dulu menu ordernya harus di ini dulu teks. Nah, ini diisi dulu seperti tadi. Ini dikali tax rate. Jangan lupa ditambahkan ini absolute. Oke, kita drag. Oke, setelah itu tadi di catering invoice di menu order kita tulis sama dengan formulanya untuk menu order totalnya ini. Kita enter sehingga ini. Lalu setelah itu catering invoice worksheet apakah sudah sama? Oke. Ini 257, 241, 249. Oke, udah sama semua. Selesai. Mungkin untuk praktis untuk pertemuan kelima ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.